Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Rafiq Tirkada dari kelas IF47 Ekstensi. Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas CLO1 yang berupa nomor 1 dan nomor 2. Nah, kita mulai dari yang nomor pertama. Di sini kita harus menentukan himpunan penyelesaian dari X plus 2 per X min 1 kurang dari atau sama dengan 4 per X. Nah, ini kita bisa kerjakan dengan kita bisa memindahkan 4 per X ke kiri, yaitu kita yang akan menjadi, kita menyederhanakan dan membuat ruas kanan jadi 0. Jadi X plus 2 per X min 1 min 4 X kurang dari atau sama dengan 0. Nah, setelah itu kita harus menyamakan penyebut X plus 2 per X min 1 dengan min 4 per X. Bagaimana caranya? Kita bisa mengalihkan ini dan ini. Jadi X min 1 kali X. Nah, untuk pembilangnya kita bisa mengalih silang X dengan X plus 2 dan X min 1 dengan 4. Jadi kita langsung saja di X kuadrat tambah 2X tambah min 4X minus 1 dikali minus 4, kita mendapatkan plus 4. Oke, ini tetap kurang dari atau sama dengan 0. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Oke, baik, ada kesalahan. Kita hapus. Seharusnya ini akan menjadi X kuadrat min 2X plus 4 per X min 1 kali X kurang dari atau sama dengan 0. Nah, setelah ini ketika kita mencari persamaan yang di atas, persamaan kuadrat di atas, kita mendapatkan bahwa D atau diskriminannya itu akan bernilai negatif. Jadi kita tidak bisa menggunakan pembilang dalam persamaan ini untuk masuk dalam himpunan penyelesaian. Kita hanya bisa menggunakan penyebut. Nah, penyebut ini dia memiliki titik 0 atau membuat 0 pada di X sama 0 dan X sama dengan 1. Ketika kita gambarkan garis bilangannya 0, 1, karena kita dapat melihat ini ada berada di penyebut. Nah, sedangkan untuk penyebut sendiri si pembilangnya, si X ini, si pembuat 0 itu tidak boleh termasuk ke dalam penyebut karena nanti hasilnya akan 0 per berapa gitu. Jadi sini akan kita buat buka dua-duanya. Dan setelah ini kita akan mengecek satu persatu di semua sisi. Ketika dia min 1, kita hanya menggunakan ini min 1 kali min 1 kurang min 1 jadi min 2 kali min jadi plus positif. Ketika dia 2
min 1, 1 kali 2, 2, jadi positif. Ketika dia setengah, ini negatif 1 kali setengah. Jadi negatif setengah kali setengah, itu negatif seperempat, jadi negatif. Himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 0, ini harusnya terbuka ya, 0 sampai dengan 1. Atau jika ditulis dalam bentuk lain, bisa jadi seperti ini. X bukan anggota bilangan real, dan 0 kurang dari sama dengan kurang dari X dan kurang dari 1. Nah, seperti ini. Jadi kalau dituliskan himpunan penyelesaiannya supaya muat, itu 0 sampai dengan 1. Baik, itu untuk pelajaran nomor 1. Kita akan melanjutkan untuk nomor 2. Kita akan mengubah ukuran ini. Baik, untuk nomor 2 kita harus menentukan domain dan juga range dari fx sama dengan akar 2x min x kuadrat. Nah, untuk domainnya itu sendiri kita dapat mengetahui bahwa ini adalah akar, dan di dalam akar itu sendiri ada persamaan kuadrat. Nah, jadi kita dapat mencari si persamaan kuadratnya itu sendiri dengan cara mengeluarkannya, atau jadi persamaan kuadrat di sini haruslah menghasilkan nilai lebih dari atau sama dengan 0 karena dia berada dalam akar. Jadi akar 2x min x kuadrat, kita akan mengeluarkannya, bukan mengeluarkan, tapi kita akan mencari domainnya dengan cara 2x min x kuadrat harus lebih besar atau sama dengan 0. Karena jika nilai x-nya adalah 0, maka dia akan menjadi bilangan kompleks. Akar tersebut akan menjadi bilangan kompleks. Nah, ini x kuadrat kita dapatkan dengan seperti ini, x 2 min x dari atau sama dengan 0. Nah, setelah ini kita dapat mengetahui bahwa fungsi ini memiliki domain. Kita menentukan membentuk nolnya, x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Nah, kita dapatkan bahwa domain sama dengan, karena ini terbuka, maka ini akan harus include. Ini bisa dapat kita include-kan menjadi seperti ini, 0 sampai dengan 2. Untuk mencari range-nya sendiri, itu kita dapat menyelesaikan si akarnya sendiri. Lah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita dapat menjadikan si fungsi ini menjadi y kuadrat sama dengan akar. Oke, kita akan hapus dulu, tapi kita akan menggunakan akar y sama dengan akar 2x
min X kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan supaya kita menghilangkan akar. Dan ini jadi kuadrat Y kuadrat sama dengan 2X min X kuadrat. Ini harus didapat kita dengan kita harus memakai tanda ya, memakai tanda itu. Ini bisa kita jadi seperti ini, X kuadrat min 2X plus Y kuadrat sama dengan 0. Nah, karena ini bentuk dari sebuah fungsi kuadrat, kita akan menyelesaikannya dengan mencari diskriminan dari fungsi kuadrat ini. Jadi dan nilai diskriminannya haruslah lebih dari atau sama dengan 0. Jadi B kuadrat min 4AC harus lebih dari atau sama dengan 0. B kuadrat min 2 kuadrat min 4 A1 C nya Y kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kita perluas lagi. Ini yang akan menghasilkan 4 kurang 4Y kuadrat lebih dari sama dengan 0. Nah, ini bisa kita kurangkan, ini kurang 4 jadi hasilnya seperti ini, 4Y kuadrat kurang dari atau tidak sama dengan min 4. Kita kalikan dengan minus, nanti akan tandanya akan berbalik, jadi 4Y kuadrat kurang dari atau sama dengan 4. Nah, di sini kita dapat membagi kedua ruas dengan 4, jadi Y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Nah, bentuk dari Y kuadrat kurang dari sama 1 itu merupakan nilai mutlak, di mana kita akan bisa menjadikan seperti ini. Y kurang dari sama dengan 1. Nah, kita sudah ketemu dengan D-nya, dengan nilai Y-nya, maka dapat disimpulkan bahwa untuk range-nya adalah kita harus range dari fungsi ini adalah irisan antara domain yang dimana dia irisan dari 0 sampai dengan positif tak hingga, untuk 0 sampai dengan positif tak hingga kita akan mendapatnya karena fungsi ini adalah fungsi akar, jadi nilainya harus lebih dari atau sama dengan 0. Dan kita dapat tadi nilainya 0 sampai dengan 1. Nah, ketika ini diiriskan, maka kita dapat mengambil nilai terkecil dan nilai terbesar yang bukan menghasilkan tak hingga. Jadi range dari fungsi ini adalah 0 sampai dengan 1. Baik, itu saja hasil pengerjaan tes CLO 1 ini. Saya harap dapat membantu. Terima kasih.